Identitas ya? Iya, tambah darah. Baiklah, saya catat dulu ya Bu ya. Ini ya. Baik Bu, nanti saya akan memeriksa Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Nanti saya akan memeriksa tensi Ibu, pengawasan Ibu, dan juga suhu Ibu. Nanti saya juga akan memeriksa perut Ibu, apakah letak janinnya baik atau tidak ya Bu ya. Nanti saya juga akan memeriksa bagian dalam Ibu, bagian wanita Ibu. Itu saya akan memasukkan 2 jari saya ke dalam. Itu nanti Ibu merasakan tidak nyaman. Pada saat Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa menarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Baiklah, sebelum itu baiknya Ibu membuang air kecil dulu ya Bu ya. Mari Bu, saya bantu Bu. Buang air kecil Bu. Baiklah, silakan cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya Bu. Cuci tangan dengan sabun ya Bu ya. Dan dilap pakai handuk ya. Baiklah, saya antar ya Bu ya ke tempat tidur ya Bu ya. Bantu Pak ya, bapaknya, ibunya untuk naik ke tempat tidur ya. Baiklah Bu, saya selimuti dulu ya Bu ya. Lalu selimutin, kita tutup sampirannya. Baiklah Bu, saya permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Baiklah Bu, sebelumnya apakah Ibu masih bisa mendengar dan melihat saya dengan jelas Bu? Baiklah Bu, tahan sedikit ya Bu, tarik nafas, keluarkan dari mulut ya Bu ya. Baiklah, saya akan cek tanda-tanda vital Ibu ya. Pertama, kita letakkan termometer di tangan kiri Ibu, pastikan ketiak Ibu kering. Setelah itu tangan kanan Ibu kita tensi dan kita amati nadi Ibu. Angkat sedikit ya Bu ya. Ini tensinya normal Ibu ya. Berapa Bu? 120 ya Bu ya, normal ya Bu ya. Dan kita lihat suhunya ya Bu ya. Oh, ini suhunya normal ya Bu ya. Dan dulu saya akan memeriksa perut Ibu ya, apakah letak janinnya bagus atau tidak ya Bu ya. Nah, sebelumnya tekuk dulu Bu kakinya Bu. Tekuk dulu ya Bu ya. Kita buka sedikit ya Bu ya perutnya. Pertama kita kumpulkan dulu janinnya ke tengah. Setelah itu leopard 1 kita tentukan tinggi fundus uterinya.
menggunakan pita. Kita ukur dari simpisis. Nah, ini 30 ya Bu ya. Dan di sini terdapat bokong ya. Nah, ini bokong, bulat, lembut, dan tidak melenting ya. Yang kedua, leopard 2, kita tentukan bagian yang terpanjang dan bagian terkecil ya. Oh, ini punggung janin ibu sebelah kanan ibu ya. Terasa panjang seperti papan. Yang ketiga, leopard 3, kita menentukan apakah bagian terendah janin. Selanjutnya leopard 4 ya Bu. Ayo Bu, luruskan kakinya dulu ya Bu ya. Nah, leopard 4 kita tentukan seberapa jauh bagian kepala masuk ke PAP. Konvergen, sejajar, divergen. Ini divergen ya Bu ya. Udah sebagian besar udah masuk ke pintu atas panggul ya Bu ya. Yang selanjutnya kita periksa DJJ menggunakan monoaural sambil memegang denyut nadi Bu. Ini DJJ-nya lebih cepat ya Bu ya daripada nadi Bu ya. Ini normal, baik ya Bu ya. Selanjutnya kita periksa dulu ya Bu ya kontraksi janinnya ya Bu ya. Ini kontraksinya 3 kali dalam 10 menit ya Bu ya, lamanya 45 detik ya. Setelah itu kita rasakan kantong kemihnya keluar atau tidak. Nah, ini kosong ya Bu ya. Baiklah, kita tutup ya Bu ya. Tahan dulu ya Bu ya, tarik nafas Bu, keluarkan dari hidung ya Bu ya. Setelah itu kita periksa ekstremitas bawah apakah ada udam atau varises. Tidak ada udam ya Bu ya. Dan varises pun tidak ada ya Bu ya. Setelah Bu, saya akan memeriksa bagian dalam Ibu ya, bagian kewanitaan Ibu ya. Mohon ditekuk dulu Bu kakinya Bu ya. Setelah itu Bu, saya siapkan alat dulu ya Bu ya. Bisa sudah kayak mana? Berapa orang lagi? Oke, kok apa ini? Inspeksi dulu ya Bu ya. Kita lihat ya. Di sini tidak ada benjolan ya Bu ya, dan tidak ada varises dan tidak ada tanda-tanda infeksi menular ya Bu ya, bersih. Dan juga perineum Ibu elastis dan tidak rapuh, dan juga tidak ada jahitan ya Bu ya. Anus Ibu tidak ada hemoroid atau wasir ya Bu ya. Bu, kita lakukan formula hygiene ya Bu ya. Nah, kita bersihkan dari labia minora kanan, labia minora kiri, labia mayora kanan, dan labia mayora kiri ya Bu ya. Dan bagian tengah sampai anus ya Bu ya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, saya akan memasukkan dua jari saya ke dalam vagina Ibu ya. Ibu tarik nafas ya Bu ya, tarik nafas Bu. Ya. Pada saat Ibu tarik nafas, kita dapat menilai di sini vulva Ibu tidak ada benjolan pada bagian rugen. Nah, selanjutnya saya akan meriksa bagian dalam kewanitaan Ibu dengan memasukkan kedua jari saya. Nanti Ibu tarik nafas ya Bu ya. Ya Bu. Bulan pada bagian rugen. Nyeri goyang atau tidak, lunak, terabat tipis, pastikan pembukaan dan penipisan serviks. Ini ketubannya masih utuh ya. Terdapat sutura sagittalis
dan tidak ada bagian kecil yang terdapat di kepala seperti tangan dan tali pusat. Selanjutnya kita cek keadaan rongga panggul, apakah teraba promontorium, linea innominata, sacrum konkav, spina ischiadica, arcus pubis, oxosigis, dan mobilisasi atau tidak. Cuci tangan, lalu lepas secara terbalik. Rendam dengan air klorin 0,5. Tutup, selimuti ibu. Bersihkan alat. Rendam alat. Baik Bu, luruskan kembali Bu kakinya Bu. Dan cuci tangan Bu tadi sudah pembukaan 8 ya Bu ya, tinggal 2 cm lagi. Nah, Ibu bisa melakukan jalan-jalan, tujuannya agar bisa mempercepat persalinan ya Bu ya. Dan jika Ibu tidak sanggup, Ibu bisa baring menghadap ke kiri. Ya, Bapak bisa juga membantu ibunya. Jika ibunya terlihat lesu, Bapak bisa mengusapkan air hangat ke muka ibu, dan Bapak juga bisa sambil menyisir ibu agar ibu merasa segar. Bapak juga bisa membantu ibu agar nyeri di pinggang ibu tidak sakit dengan cara menggosok-gosokkan tangannya di pinggang ibu ya Pak ya. Baiklah, apa Bapak mengerti? Baiklah, saya permisi dulu ya Pak ya. Kelas selanjutnya kita siapkan alat ya. Yang pertama partuset, ada 2 buah klem, gunting tali pusat, gunting episiotomi, setengah koher, sarung tangan DT, Duxtenen, lalu spuit 3 cc, oksitosin, salep mata, kapas kering, kom yang berisi air DTT, kom tertutup, cagert, lalu termometer. Selanjutnya APD, ada kacamata dan penutup kepala, celemek, 2 sepatu boot, dan terakhir tempat plasenta. Ambil spet yang steril, lalu letakkan pada bak instrumen. Setelah diletakkan bak instrumen, lalu ambil ampul dan patahkan. Setelah dipatahkan, tutup ampul, buang tempat yang tajam. Setelah dibuang, lalu cuci tangan dengan cara 7 langkah. Lalu keringkan. Setelah keringkan, handscoon sebelah. Ambil spet 3 cc, lalu masukkan oksitosin ke dalam spet. Setelah itu tutup, dan setelah tutup letakkan kembali di bak instrumen di tempat yang steril. Bak instrumen, setelah tutup, lalu kita dekatkan, dekatkan pasien. Bak instrumen, setelah tutup, lalu kita dekatkan, dekatkan pasien. Dekatkan lampu sorot. Ini meletakkan alas bokong pada ibu. Sebelumnya atur posisi dulu ya Bu ya. Ayo Bu, tekuk kakinya Bu ya. Saya bantu ya Bu ya. Setelah ditekuk, dekatkan bengkok.
periksa dulu ya Bu ya. Ini mulusnya sudah kencang ya Bu ya. Saya periksa dulu apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum ya. Tarik nafasnya Bu dari hidung, keluarkan dari mulut ya Bu ya. Ini udah pembukaan 10 ya Bu ya, udah pembukaan lengkap, tapi ketubannya belum pecah Bu. Saya pecahkan dulu ya Bu ya. Ambil setengah koher, lalu masukkan setengah koher dengan menelusuri jari tengah. Jika tidak ada kontraksi, putar. Setelah itu, keluarkan setengah koher. Dengan hati-hati, lalu letakkan pada bengkok. Alas bokong, lalu pasangkan di bawah bokong ibu. Saya bantu ya Bu ya. Setelah itu, ambil handuk, lalu letakkan di perut ibu. Dan rapikan handuk tersebut. Wajan ya Bu ya, ayo Bu, wajan Bu, tarik nafas Bu dari hidung, keluarkan dari mulut ya Bu ya, ayo Bu. Bu, dikit lagi Bu, kepalanya sudah kelihatan Bu, ayo Bu. Bu, nggak usah ngejan lagi Bu, kepalanya sudah kelihatan ya Bu ya. Lahirlah ubun-ubun besar, sutura sakitalis, dan ubun-ubun kecil. Sisihkan tangan di parietal, lalu ke bawah, lahirkan bahu bawah, anterior, dan bahu atas, posterior, lalu sanggah, dan dilanjutkan dengan susur. Dengan hati-hati ya. Klem tali pusat 3 cm dari pusat bayi. Lalu gunting. Berikan kepada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Kita suntikkan oksitosin di bagian paha kanan ibu, kita hapus samakan dulu. Setelah itu baru kita suntikkan. Tahan sedikit ya Bu ya. Setelah disuntikkan, tutup suntikan, lalu taruh di bengkok. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda pengeluaran plasenta. Yang pertama, ada semburan darah mendadak. Yang kedua, jika tali pusat memanjang, berarti plasenta telah lepas. Jika tali pusat memendek, berarti plasenta belum lepas. Tarik pelan-pelan. Setelah itu, tarik tali pusat dengan perlahan. Setelah itu, pindahkan klem 5-10 cm. Setelah itu, tarik lagi hingga plasenta muncul dan tangan seperti bersalaman. Setelah itu, putar searah jarum jam dengan perlahan. Setelah keluar, pastikan kotiledon atau plasenta lengkap. Setelah itu, kita lepaskan klem yang kedua tadi, letakkan di bengkok, dan plasenta kita taruh di wadah plasenta. Setelah itu kita lihat ya apakah ada robekan atau tidak. Sekarang kita bersihkan. Kita bengkok.
Ini tidak ada robekan ya Bu ya. Bagus. Setelah itu bereskan alat. Ini taruh di air chlorine. Cuci tangan dengan air klorin. Lepaskan secara terbalik. Ambil perlaknya. Angkat sedikit Bu, pantatnya Bu. Ya. Setelah itu lepas APD. Cuci tangan. Kita pakaikan pembalut ibunya dan ganti kain serta pakaikan baju pada ibunya. Saya pasang pembalut dulu ya. Cut sedikit Bu pantatnya Bu. Ya kayaknya Bu ya. Di tempat kotor. Lalu kita pakai bajunya dulu Bu ya. Tangannya Bu. Pas dulu, Pi. Bu, saya pakai sebentar ya. Saya timbang dan ukur bayinya ya. Kita timbang bayinya. Pada saat kita timbang, kita ukur. Sekalian kita ukur bayinya. Udah, langsung ambil deh ukuran. Kita ukur. Ini Pak 9 intervalnya. Baiklah, kita pakaikan baju. Setelah itu kita berikan pada ibu. Ini Bu, anaknya Bu, selamat ya Bu ya. Hellcat.